Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam ini. Kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu berusaha mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan kembali menyampaikan tentang bab tazkiyatun nafas, bab tentang penyucian jiwa. Maka sebagaimana materi-materi yang sebelumnya, tentunya kita tidak asing bahwasanya yang namanya jiwa atau hati itu adalah sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Maka kita harus memperhatikannya. Maka di bagian yang kita sampaikan di akhir masih berkaitan tentang obat penyakit hati. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan di antara obat yang bisa mengobati ketika hati kita sakit, itu adalah bagaimana kita berbuat ihsan, berbuat baik, yaitu kepada manusia. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, tentu yang namanya beramal kebaikan atau berbuat kebaikan itu adalah satu amalan yang ma'ruf, amalan yang sudah dikenal. Yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang atau bahkan diri kita sudah mengerti ada suatu amalan yang itu adalah amalan kebaikan, dan kita juga sudah tahu ada amalan yang itu adalah amalan keburukan, yang selayaknya atau seharusnya kita ngerti bahwasanya amalan kebaikanlah yang itu kita lakukan dan amalan keburukan kita tinggalkan. Ini secara keilmuan kita insya Allah paham. Tapi bagaimanakah dengan fakta? Bagaimanakah dengan kenyataannya? Apakah hati kita ini terus mengajak kepada kebaikan yang sudah kita ketahui? Ataukah justru hati ini selalu berbolak-balik, kita tahu itu kebaikan tapi kita menunda, tapi kita belum bisa mempercepat atau tidak segera melakukannya? Atau sebaliknya, naudzubillah, hati ini malah kemudian ingin melakukan perbuatan yang buruk dengan gambaran atau dengan perkiraan tidak apa-apa cuma sedikit, tidak apa-apa cuma sebentar, yang pada akhirnya dengan itu maka hati ini akhirnya menjadi selalu sakit, karena yang dilakukan adalah kadang kebaikan, kadang keburukan. Dan di antara bentuk keburukan adalah bagaimanakah kita berbuat buruk kepada sesama manusia, tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Maka untuk mengobati hati supaya kita itu tidak memiliki penyakit hati yang terkait dengan manusia, maka hendaklah kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, maka berbuat baik kepada orang itu banyak sekali modelnya, banyak sekali bentuknya. Itu mulai dari yang remeh atau yang ringan sampai perbuatan yang itu memang tingkatannya adalah tingkatan yang besar. Oleh karena itu kita semuanya tentunya
menginginkan amal perbuatan kita di antara adalah berbuat baik pada orang lain, semakin lama semakin baik. Dari yang mulai kecil, sedikit, bertambah dan seterusnya. Nah, maka dari itu para jemaah ta'ala, kepada siapa sebenarnya supaya kita itu bisa melatih hati kita dan sekaligus mengobati hati kita itu melakukan perbuatan ihsan atau perbuatan baik. Maka yang pertama yang melandasi perbuatan baik atau perbuatan ihsan ini, maka kita tahu bahwasanya ihsan itu adalah salah satu tingkatan keislaman yang paling tinggi. Di dalam hadis Jibril yang kita insyaallah tidak asing ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Maka ihsan ditanyakan bagian yang ketiga, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah tingkatan yang lebih tinggi. Karena seorang yang muslim bisa jadi dia itu belum tentu mukmin. Seorang yang mukmin pasti muslim. Seorang yang muslim dan mukmin belum tentu dia itu muhsin. Adapun seorang yang muhsin pasti dia mukmin dan muslim. Maka ihsan memiliki tingkat yang tinggi. Maka sedikit kita murojaah para jamaah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ihsan, beliau menjawab adalah anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Namanya ka'annaka, seakan-akan engkau. Namanya seakan-akan, ini maknanya berarti belum atau tidak. Karena memang Allah Ta'ala tidak dilihat di dunia ini, nanti di akhirat. Maka ketika di dunia ini, ketika ada seseorang yang dia beribadah seakan-akan melihat Allah, bukan berarti melihat yang secara nyata, tapi seakan-akan, maka ini merupakan bentuk ihsan yang paling tinggi. Fa illam takun tarah, kalau memang kamu tidak bisa melihatnya dan memang belum bisa Allah kita lihat di dunia ini, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah itu melihatmu. Maka dua tingkatan ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah dua tingkatan ihsan, dua tingkatan perbuatan yang baik. Yang pertama yaitu bagian yang awal tadi, ketika Rasul bersabda anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namanya tingkat musyahadah, itu tingkat persaksian. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan menyaksikan Allah. Ya, seakan-akan menyaksikan Allah. Tapi jangan salah paham para jamaah. Seakan menyaksikan berarti bukan memberikan gambaran Allah itu berarti demikian. Gambaran kita para jamaah, ingat ketika kita belajar tentang masalah iman, belajar masalah tauhid, maka tentang tauhid asma wa sifat, yaitu penjelasannya apa? Bahwasanya Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala, maka jangan sampai ada di gambaran kita bahwasanya Allah demikian dan demikian. Itu pasti salah. Karena memang tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala, tidak ada yang sama. Terus bagaimana cara kita itu ketika beribadah kepada Allah seakan melihatnya? Maka ketika kita melihatnya adalah bagaimanakah kita melihat tentang ayatullah, tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan suatu amalan kebaikan, maka kita melihat bagaimanakah kebesaran Allah di situ. Apakah kita dalam bentuk ibadah yang khusus, sholat misalkan, ya, atau dalam bentuk amalan-amalan yang umum misalkan, bagaimana kita bisa menyaksikan bahwasanya seakan-akan kita melihat Allah, yang artinya bahwasanya bagaimana kita mengetahui kebesarannya Allah di situ. Kita ketika sholat misalkan, maka kita bisa sholat, kita bisa takbir, kita bisa ruku, kita bisa sujud, itu karena semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pikirkan bukan Allahnya
semata, semuanya zatnya, karena kita tidak mungkin akan hal itu, maka bagaimanakah Allah memberikan kemudahan kepada kita? Kita dimudahkan untuk melakukan berbagai amalan kebaikan, diantaranya sholat, gerakan-gerakan kita. Atau misalkan kita melakukan amalan yang lain, amalan sedekah kepada orang lain, maka tidaklah kita melihat bahwasanya ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, itu kemudian kita melihat untuk apa sedekah kita itu, kamu gunakan untuk apa yang uang aku berikan kemarin itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu masih belum ada keikhlasan. Karena apa? Masih memikirkan sesuatu yang kita berikan. Tapi justru kita melihat dengan bisa memberikan, ini menunjukkan Allah memberikan hidayah, memberikan rizki kepada kita untuk bisa bersedekah. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Jadi itu dinamakan dengan tingkat musyahadah. Ya, tingkat bagaimanakah kita memperhatikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Adapun yang kedua, fa ilam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah taala, yakinilah Allah melihatmu. Allah melihat kita, dan disinilah mungkin, ya, bagi seseorang itu atau bagi kita untuk menuju tingkatan ini saja masih butuh banyak latihan, masih butuh banyak pembiasaan. Bagaimanakah seluruh aktivitas kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, muraqabah. Ini tingkatan yang kedua, namanya muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Jadi musyahadah, seakan-akan menyaksikan Allah. Maka tingkatan muraqabah adalah bagaimanakah ketika kita melakukan amalan apapun yang berupa kebaikan, kita ini yakin apapun yang kita lakukan itu Allah Maha mengetahui. Apakah kita amalkan itu dengan sepengetahuan orang lain atau kita mengamalkan sendiri? Apakah kita mengamalkan di khalayak ramai atau mengamalkan sendirian di tempat yang sepi? Allah Maha mengetahui. Maka kita yakin Allah mengetahui, Allah mengawasi seluruh gerak-gerik kita di dalam kehidupan ini. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Maka tingkatan muraqabah ini adalah tingkatan di bawahnya. Yang tertinggi adalah tadi yang pertama musyahadah, yaitu seakan-akan melihat Allah. Kemudian yang kedua adalah muraqabah ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Keutamaan ihsan, keutamaan berbuat baik ini sebelum kita membicarakan tentang kepada orang lain, maka ihsan itu sendiri disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah ma'a, bersama, Allah bersama alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa, dan juga bersama siapa? Wal ladzina hum muhsinun, dan juga orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan ihsan, berbuat baik, maka dia termasuk orang yang bertakwa dan dia orang yang melakukan perbuatan kebaikan. Ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diketahui Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian dalam penjelasan yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah 195, Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Ketika yang awal dikatakan berinfaklah di jalan Allah dan jangan kalian membinasakan diri kalian dalam kebinasaan, maka berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Maka infak di jalan Allah ini berbagai macam. Apakah kita itu memang memberikan derma, memberikan sedekah, memberikan uang kepada seseorang langsung, fakir miskin misalkan, atau kita berinfak dengan cara yang lain, maka itu adalah semuanya diperintahkan Allah Ta'ala. Dan kita dilarang untuk menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Menjatuhkan diri dalam kebinasaan diantaranya adalah bagaimanakah kita itu melanggar perbuatan-perbuatan yang baik. Kita meninggalkan amalan kebaikan yang kita ketahui. Maka di akhir sebelumnya dikatakan bahwa ahsinu, dan berbuat baiklah. Berbuat baiklah.
dengan infak yang pertama, dan jangan berbuat yang menjatuhkan diri di dalam kebinasaan. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Balasan bagi orang yang dia itu berbuat ihsan, maka tidak hanya satu balasan tapi dua balasan. Ini hubungannya dengan yang pertama. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia mendapatkan al-husna, ay al-jannah. Jadi al-husna maknanya adalah al-jannah. Siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik, ya, dia akan mendapatkan al-husna, al-jannah, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya adalah ru'yatullah, yaitu melihat wajahnya Allah Ta'ala. Maka ketika di pemahaman atau pengertian ihsan yang pertama, ka'annaka taroh, seakan-akan melihat Allah, itu di dunia belum. Tapi di akhirat, di surga Allah Ta'ala, Allah nanti akan menampakkan, dan kaum muslimin yang berada di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ziyadah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dia diberi hak, diberi kemudahan, diberi yaitu fasilitas bahasa kita, ya, untuk bisa melihat Allah Ta'ala adalah mereka harus masuk surga terlebih dahulu. Jadi jangan berharap orang-orang yang mereka itu berada di neraka kemudian juga melihat Allah Ta'ala. Maka namanya al-husna wa ziyadah, al-husnanya surga, ziyadah tambah dalam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka ini yang terkait dengan makna atau konsep ihsan tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah bukti nyata? Bagaimanakah amalan nyata kita? Kepada siapa kita itu berbuat kebaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 36, yang dimana Allah berfirman dalam ayat itu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat syirik dengannya, dengan sesuatu pun. Ini perintah yang pertama dan utama, selalu demikian. Hendaklah mentauhidkan Allah dan dilarang berbuat syirik. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua adalah berbuat ihsan. Jadi ihsan yang pertama setelah mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, adalah kepada kedua orang tua. Maka kepada kedua orang tua ini adalah yang diutamakan. Kemudian berikutnya wabidil kurba, dan juga dengan dzul kurba, yaitu dengan kerabat. Wal yatama, dan anak-anak atau yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, dan anak orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan juga tetangga yang jauh. Juga wasahibil jambi, dan juga yaitu kerabat, di sini teman sejawat yang ada di sisinya. Maksud ini teman dekat, ya, teman dekat. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki, hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai bagi orang yang mereka itu sombong lagi membanggakan diri. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan ada beberapa golongan-golongan yang kita hendaklah berbuat baik. Yang pertama adalah, kalau kita rincikan itu bisa dikatakan ada lima golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang masih ada hubungan kerabat. Dari ayat tadi, ketika kita ambil intisarinya atau pelajarannya, maknanya kita berbuat kepada siapa? Yang pertama dan utama adalah yang masih ada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini yang harus diutamakan sebelum yang lain. Ya, kekerabatan ini diutamakan. Maka yang masuk di dalamnya yang paling utama adalah orang tua. Adalah orang tua. Makanya orang kalau silaturahim, ya, dia mau menjalin silaturahim,
maka yang paling pertama dan utama adalah kepada orang tuanya, ya, bukan kepada orang lain. Jadi jangan salah paham ketika orang misalkan dia di luar kota pulang ke rumah, ya, mau silaturahim ke rumahnya, itu dia tidak menganggap silaturahim, malah silaturahim dianggap adalah ke tetangga-tetangganya, kemudian ke teman-temannya yang lama. Tidak, justru kepada orang tuanya lah dinamakan silaturahim. Karena namanya silah ar-rahim, hubungan rahim berarti hubungan kekerabatan. Kalau dengan teman tidak ada kerabat, ya bukan silaturahim namanya ziarah saja, namanya berkunjung biasa. Maka yang ada hubungan kerabatan yang diutamakan. Itulah kita harus berbuat baik kepadanya. Apalagi kedua orang tua para jamaah. Ya, tidak sedikit kita mendengarkan tentang materi hal ini. Bagaimana kita harus birrul walidain, harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ingat, meskipun mungkin sebagian di antara kita sudah tua, ya, kita juga pernah menjadi anak. Maka jangan kemudian pikirannya, oh saya sudah orang tua, yang anak-anak saya harus berbakti pada saya. Ingat, kita dulu juga pernah jadi anak. Ketika kita masih jadi anak, mungkin orang tua kita mengharapkan juga seperti itu. Maka bagaimanakah kita itu tetap, ya, siapapun diri kita, masih muda atau remaja, masih muda, dewasa atau bahkan sudah tua, kita juga pernah menjadi anak. Sehingga birrul walidain terus berjalan. Apalagi yang masih remaja, masih muda, ya, intinya masih punya orang tua, maka manfaatkan untuk banyak berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah katakanlah orang tua tidak ada, bukan berarti putus, kita masih punya cara untuk bagaimanakah birrul walidain. Di antaranya adalah dengan mendoakan mereka, dengan kita menyambung yaitu hubungan silaturahim kalau memang ada kerabat lain yang itu adalah merupakan kerabat orang tua kita, atau kita ziarah ke teman orang tua kita yang kita ketika masih orang tua masih hidup itu mereka suka ziarah ke sana, katakanlah teman, itu adalah menjaga hubungan baik menjadi birrul walidain juga, ya. Maka itu bentuk-bentuk bagaimanakah kita birrul walidain. Kemudian ya ikhwah azani wa zakumullah. Yang kedua, tadi hubungan kerabat adalah orang yang dia itu lemah. Kita berbuat baik kepada siapa? Orang yang memiliki kelemahan. Dan lemah di sini ada dua. Yang pertama, dia itu lemah secara fisik. Maka dikatakan di dalam ayat tadi wal yatama, yaitu siapa? Anak yatim. Anak yatim ini secara fisik lemah. Kenapa dikatakan lemah? Ya karena dia tidak ada pelindung, sudah tidak punya ayah, tidak ada yang melindunginya. Maka namanya yatim itu tidak ada, orang yatim itu tidak ada. Ya, namanya anak yatim. Kalau sudah dewasa ya bukan yatim lagi, bisa kerja sendiri, bisa cari maisha sendiri. Ya tidak ada istilahnya orang yatim, tidak ada. Ya, yatim adalah anak yatim. Dan itu pun ditinggal oleh orang tuanya dalam arti ayahnya yang menanggung hidupnya. Kalau seorang anak ditinggal ibunya, ayahnya masih ada, ya secara hukum sebenarnya tidak dikatakan yatim karena masih ada yang nanggung dia. Tapi kalau sudah salah kaprah, ayah meninggal dikatakan yatim, ibu meninggal dikatakan piatu, jadi yatim piatu. Kalau ternyata ibunya meninggal, ayahnya belum, dikatakan apa? Anak piatu, enggak ada ya. Anak piatu. Ya, maka ini karena kesalah kaprahan di dalam masalah istilah. Hasil intinya bahwasanya anak yatim adalah lemah di dalam masalah fisiknya karena dia masih butuh perlindungan dari kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya khususnya adalah ayahnya tidak ada, maka dia butuh perlindungan. Inilah tempat untuk kita berbuat baik kepadanya. Kemudian itu lemah dari sisi fisik. Ada juga orang yang lemah dari sisi harta, dari sisi kemampuan. Itulah dinamakan dengan masakin. Maka ayat berikutnya adalah wal masakin. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya lemah di dalam masalah harta. Mereka butuh bantuan harta. Lemah karena mungkin hartanya sedikit, pekerjaannya tidak mencukupi, penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka kita diperintahkan untuk ihsan, berbuat baik kepada mereka, yaitu orang-orang miskin, ya.
Ini adalah berbuat baik kepada orang yang lemah. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang memiliki hak kedekatan dalam pergaulan. Kalau tadi pertama kerabat, kedua orang yang lemah, ketiga yang kedekatan dalam pergaulan, teman, ya, teman. Dan ini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah tetangga yang dekat, yang kedua tetangga yang jauh, dan yang ketiga adalah teman sejawat, as-sahib bil jam, yaitu teman sejawat. Kalau tetangga kita insya Allah mafhum, ya sudah paham bahwasanya kita memang harus diperintah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman, maka yu'minu billah, barang siapa beriman pada hari akhir, hendaklah dia itu menghormati siapa? Tetangganya. Fal yukrim jarahu. Nah, ini baik yang dekat maupun yang jauh. Ini karena kedekatan atau pergaulan. Adapun wasahibu bil jam, yaitu teman sejawat, maka ini juga termasuk di dalam kedekatan. Nah, ada namanya teman sejawatnya, yang menafsirkan mereka adalah yaitu istri. Mereka adalah istri karena memang pada asalnya tidak kenal. Pada asalnya bukan kerabat, ya. Pada asalnya juga bukan orang lemah, ya. Dan mereka itu karena kedekatan saja, ketika menikah jadi dekat. Nah, ini juga kita berbuat baik kepada istri atau istri kepada suami. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga berbuat baik kepada teman sejawat. Ini yang termasuk di dalam hubungan kedekatan dan pergaulan. Maka para jamaah Ta'ala, kita sangat memprihatinkan ketika kondisi katakanlah keluarga, apalagi namanya akhir zaman, ya. Begitu banyaknya keluarga-keluarga ini yang mereka dengan mudahnya itu membuyarkan mahligai rumah tangganya hanya dengan perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang kecil. Apatah lagi ketika mereka punya niatan buruk, naudzubillah. Maka jagalah ya keluarga kita. Kita bisa menjaga keluarga kita, itu adalah keselamatan diri kita nanti di akhirat kelak. Ayolah ikhwah azani wa zakumullah. Jadi itu hubungan kedekatan dalam masalah pergaulan, maka yang termasuk di dalamnya adalah tetangga, baik dekat maupun yang jauh, ataupun teman sejawat. Golongan yang keempat dari ayat itu adalah orang yang dia itu datang kepada seorang dan tidak menetap, musafir. Kita berbuat kepadanya yang dia itu hanya sesekali aja, sesekali mendatangi, yaitu Ibnu Sabil, artinya orang yang dia sedang musafir atau singgah. Makanya sungguh kita itu bisa merasakan kalau kita misalkan suatu saat mengadakan perjalanan safar, kemudian di dalam safar kita lelah, kita capek, ya. Kemudian tahu-tahu ada yang nawari kita minuman, misalkan demikian. Yang saat itu kemudian kebetulan mungkin minuman kita pas habis. Ya, kita akan bersyukur sekali, berterima kasih kepadanya karena apa? Ditolong, ya. Maka kita pun juga demikian, di dalam ayat ini berbuat ihsan kepada siapa? Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Makanya kalau di zaman dahulu, ini mungkin bagi bapak yang itu memahaminya, biasanya di desa-desa, apalagi dia itu di pinggiran jalan, mereka itu biasanya menempatkan kendil, tahu ya? Kendi ya. Kendi yang isinya air putih sebenarnya, ya, ditaruh di tepi jalan. Yang orang-orang musafir itu sudah paham, ya, ketika mereka berjalan ada itu berarti memang untuk umum, maksudnya memang boleh diminum tanpa izin. Karena dengan ditaruhnya di depan itu berarti sudah diizinkan untuk siapa saja yang melintasi boleh minum di situ. Masya Allah, itu adalah suatu amal kebaikan kepada Ibnu Sabil, kepada para musafir. Tapi semakin lama semakin asing. Nah, semakin asing. Apalagi kondisi sekarang ya tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Orangnya mau berbuat baik semacam itu, masyarakat yang lalu lalang ini nggak paham, yang tidak paham, ya. Nggak pahamnya karena nggak ngerti itu apa, atau malah dia itu dibuat mainan akhirnya rusak dan yang lainnya, naudzubillah. Nah, kita
untuk bisa memberikan kebaikan kepada Ibnu Sabil atau Nairul Musafir, ketika kita mengetahuinya, tawarkan yang bisa kita bantu itu apa. Walaupun katakanlah hanya dengan seteguk air, misalkan 1 gelas air minuman, air mineral misalkan, fadl, barangkali itu membantu dalam perjalanannya. Adapun yang terakhir para jamaah di dalam ayat ini adalah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya ini juga kita, meskipun di sini tidak ada yang namanya budak, maka di zaman Rasulullah SAW maka beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik kepada hamba sahaya ini. Ayyuhal ikhwah a'azani wa azakullah. Jadi itu adalah golongan-golongan yang dimana kita hendaklah berbuat baik kepada mereka. Nah, mungkin yang lebih sering kita dapati, lebih sering kita ada di sekitar kita, yang pertama adalah yaitu yang hubungan kekerabatan dari orang tua, kemudian mungkin saudara kita atau kerabat kita yang lain, paman, bibi dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan para jamaah, hendaklah ketika kita berbuat baik yang kita pikirkan dulu mereka. Ibaratnya ketika kita itu memiliki rezeki dari Allah Ta'ala, dan kita mau bagi-bagi rezeki, ya, maka hendaklah kita memperhatikan kerabat kita dulu. Selama kerabat kita itu masih terjangkau untuk kita berikan, maka dahulukan mereka. Dan ketika mereka itu memang membutuhkan, ibaratnya kita itu berada di Malang, kerabat kita misalkan di luar kota, ya, di sana ada kerabat kita yang mampu, tapi juga ada kerabat kita yang tidak mampu, dan yang bisa sambung adalah kerabat kita yang mampu. Maka sampaikanlah, ibaratnya transfer uang misalkan, titipkan yang mampu itu untuk disampaikan kepada yang tidak mampu dari kerabat kita itu. Itu adalah awal, atau yang kita dahulukan adalah kerabat ini. Sehingga sebaik-baik kita berbuat kebaikan adalah kerabat terdekat. Apalagi kepada orang tua jangan perhitungan. Maka sungguh aneh ketika ada pertanyaan, bahkan dalam suatu tayangan, ketika ada sebuah pertanyaan, ada seorang penanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, sekarang ini di rumah saya ada orang tua saya numpang ke rumah saya. Bagaimanakah begini?" Sebelum selesai pertanyaannya disuruh ngulangi pertanyaan itu. "Apa yang kamu tanyakan? Ulangi." "Orang tua saya numpang di rumah saya. Ya, numpang di rumah saya begini." Belum selesai disuruh ngulangi lagi. Saya pada akhirnya kemudian pertanyaanmu salah, karena dia bingung kenapa kok disuruh ngulangi. Pertanyaanmu salah. Bukan orang tamu yang numpang ke antum kamu yang seharusnya numpang ke orang tua. Kenapa? Ya karena hartamu adalah milik orang tua. Ya, anta wa maluka li abik. Bahwasanya kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Yang artinya apa? Artinya bahwasanya kalau urusan dengan orang tua jangan perhitungan sudah. Kita ini besar, kita ini mampu itu karena usaha orang tua kita. Orang tua kita semuanya. Jadi jangan seperti kejadian-kejadian yang naudzubillah, punya orang tua yang mereka itu ketika sudah tua akhirnya dicarikan babysitter, ya, babysitter untuk merawatnya. Ini naudzubillah, ini tidak paham tentang namanya birrul walidain. Ya bagaimanapun kondisi orang tua kita harus berbuat baik kepadanya. Itu orang tua kita, ingatlah ketika kita masih kecil, bagaimanakah orang tua kita itu merawat kita sebegitunya. Maka ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian setelah itu baru kita kemudian ke golongan yang kedua, yaitu golongan orang yang lemah. Kalau kita memiliki tetangga yang dia itu anak yatim, maka perhatikanlah dia, berbuat baik kepada mereka. Kemudian kalau ada orang yang miskin, ya kita juga berbuat baik kepadanya ketika kita memiliki kemampuan. Kita menolong orang yang membutuhkan itu memang tidak harus selalu dengan harta. Ibaratnya ada orang miskin yang mereka itu butuh bantuan dana, kita ada kemampuan untuk hal itu atau kita terbatas, maka bagaimanakah upaya kita untuk membantu dia, entah dengan mengarahkan atau memberikan petunjuk, ya, bahwasanya mungkin bapak atau ibu, ya, apa yang dibutuhkan nanti bisa saya bantu. Mungkin kita mencari teman-teman kita yang punya
rizki lebih, maka kemudian kita mintakan ke mereka, berikan kepada orang tersebut. Ya, yang penting jangan kita itu kemudian bahasa kita apa, menghinakan mereka. Ya, menghinakan mereka artinya begini para jamaah. Sekarang kan modelnya medsos ya. Ketika ada orang butuhkan itu langsung di-share. Se-Indonesia tahu semua. Tidak semua orang yang mereka itu dibahasakan, dicarikan donasi semacam itu mereka itu rela. Ini yang kita harus khawatir. Jangan-jangan mereka malah merasa terhinakan dan tidak mau. Berarti kita nanti menjadi zalim. Zalimnya apa? Karena menyebarkan aib mereka, menyebarkan kekurangan mereka. Maka hati-hati situ, maka lebih baik itu ketika kita menolongnya itu tidak perlu disebar-sebarkan semacam itu. Langsung saja to the point. Ya, kita cari orang yang mampu siapa. Ada tetangga saya seperti ini, bisa enggak antum bantu? Kalau bantu, saya langsung mau bantu langsung kita arahkan ke dia atau lewat kita nanti kita berikan kepadanya. Ya. Maka ini adalah usaha-usaha kepada orang yang lemah. Begitu juga yang berikutnya adalah kepada tetangga. Ya, karena tetangga ini punya hak. Bahkan tetangga kafir itu juga punya hak bertetangga. Kalau tetangga kita adalah muslim, ya punya dua hak tetangga dan hak muslim. Kalau tetangga kita saudara sendiri, kerabat sendiri, punya tiga hak tetangga, hak muslim, dan hak kerabat. Maka dari itu tidak ada yang namanya ketika bertetangga itu tidak ada hak. Oleh itu Rasulullah SAW pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithu. Ya, senantiasa malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasulullah SAW. Ya, berwasiat apa? Ya, yaitu dengan masalah tetangga. Maksudnya hendaklah hormati tetangga, jangan mengganggu tetangga dan yang lainnya. Hatta donantu, hingga saya mengira annahu sayuwarisu, bahwasanya tangga itu akan mewarisinya, padahal tidak. Saking pentingnya untuk menghormati tetangga. Ya, bahasa kita para jamaah, kalau kita tidak bisa maksimal menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga, jangan menyusahkan tetangga. Ya, karena itu sesuatu yang biasanya kebalikan. Ketika seseorang itu dia tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, kadang-kadang malah menyusahkan. Ya, misalkan ada tetangga kesulitan, dia tidak bisa, tapi malah bahasanya apa ya? Malah menjelekkan atau malah merendahkan dan yang lainnya. Jangan seperti itu. Maka ini adalah punya hak. Tetangga ini punya hak, bagaimanapun dia, bahkan meskipun kafir, dia punya hak. Hak bertetangga. Artinya kalau dia punya hak, kita punya kewajiban. Kewajiban kita tidak boleh menyakitinya. Ya, tidak boleh kita itu membuat dia tersakiti. Kalau tidak bisa berbuat baik, sekali lagi jangan menyusahkannya. Ya. Ayyuhal azani wa azakumullah. Maka inilah poin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya berbuat baik kepada manusia ini adalah suatu perbuatan yang memang harus kita terus upayakan. Makanya ingat Rasulullah SAW itu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan bagi dirinya sendiri saja, tapi juga bagi orang lain. Kalau dia bermanfaat untuk dirinya, kemudian bagi orang lain tidak, ya apa gunanya? Ya apa gunanya? Maka yang terbaik adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apa yang diberikan? Apa yang dia miliki, apa yang dia mampu. Ya, punya harta, berikan harta. Punya bahasanya ide, pikiran yang itu bisa meringankan orang lain, berikan. Kita punya keilmuan, bisa nasihati, nasihati. Ya, kita punya tenaga, tawarkan tenaga kita kepadanya ketika butuh bantuan dan seterusnya. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang bisa beri manfaat kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk selalu melihat amalan kita, yang dimana amalan kita diantaranya hendaklah kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau belum bisa berbuat baik, maka jangan berbuat buruk. Lebih baik diam dulu. Ya, diam dulu sehingga kita itu tidak sampai menyakiti orang
lain. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal kita juga dimudahkan ta'ala dan diterima oleh ta'ala segala amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai di sini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.